Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, halo, apa kabar anak ibu semuanya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan tema yaitunya Al-Quran dan keistimewaannya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, izin ke ibu memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Raudiatul Husna, NIM 2230101125 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Mungkin cukup sekian perkenalan dari ibu. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita mulai, ibu berharap agar anak-anak semuanya untuk bisa fokus dan memperhatikan materi ini dengan baik, agar dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang tentunya bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Baik, langsung saja materi pembahasan kita pada kali ini ialah Al-Quran dan keistimewaannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Para ulama Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran menjadi dua periode. Ada yang tahu periode apa saja? Ya, periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Al-Quran diturunkan sebelum hijrah dan setelah hijrah. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dinamakan periode Makkiyah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah dinamakan periode Madaniyah. Periode Makkiyah atau periode Makkah yaitu ayat-ayat yang Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Periode Madaniyah atau periode Madinah yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selanjutnya, sejarah pembukuan Al-Quran. Coba anak-anak perhatikan, sejarah Al-Quran juga dibagi menjadi dua periode. Yang pertama Al-Quran pada masa Rasulullah dan yang kedua Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah, Al-Quran ditulis pada daun kurma, kulit binatang, tulang unta, dan lain-lain. Dan pada periode Khulafaur Rasyidin ini Al-Quran sudah mulai dibukukan atau dikodifikasi. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa qara'a yaqru'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Ini adalah Al-Quran secara bahasa dan istilah. Selanjutnya, nama-nama lain Al-Quran. Coba anak-anak ibu perhatikan, ada 6 nama lain Al-Quran, yaitu apa saja ya? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu Alkitab, yang artinya kitab atau buku. Yang kedua Al-Furqan, yang berarti pembeda. Yang ketiga Al-Zikri, berarti peringatan. Dan yang keempat Al-Huda, yang berarti petunjuk. Yang kelima An-Nur, berarti cahaya. Dan yang keenam Al-Bayyinah, yang artinya keterangan. Inilah beberapa nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat itu tidak ada nilainya sama sekali.
Inilah beberapa bukti tentang kebenaran Al-Quran. Selanjutnya, isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh, dan syariat. Ini adalah isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Baik, pembahasan selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Muhammad SAW apa? Ya, benar, Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, segi keaslian Al-Quran disebutkan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada surah ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Dan yang kedua, segi kandungan Al-Quran ini juga sangat istimewa. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Selanjutnya, segi susunan bahasanya. Bahasa yang sangat bagus dan indah, tidak ada yang melebihi Al-Quran. Yang terakhir, segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu, sedangkan Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Semua ini merupakan hal yang istimewa. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Oke, selanjutnya materi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan memperoleh jalan yang lurus, memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak, inilah pembahasan singkat kita mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan lebih paham lagi tentang Al-Quran. Baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang telah memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat terus dalam belajar, semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk anak-anak amalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti rajin tadarus dan mengamalkannya. Baik, terima kasih sudah memperhatikan materi ini dengan baik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.